Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menghadapi penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan dengan suka duka, susah senang, penderitaan, kesukaan, dan sebagainya. Dua sisi itu akan selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua situasi dan kondisi kehidupan saudara, baik suka maupun duka, ada orang-orang yang menghadapinya dan menyikapinya dengan cara yang salah, sehingga akhirnya itu berakibat fatal bagi kehidupan mereka. Ada orang yang saat mengalami suka senang, mereka bersikap salah, mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup dalam dosa, keegoisan dan sebagainya, dan akhirnya berakhir dengan fatal. Dan ada juga orang yang saat menghadapi penderitaan, mereka juga menyikapinya dengan sikap yang salah dan juga akhirnya berakibat fatal. Dan yang paling parah saudara, akibat sikap yang salah dalam menjalani kehidupan di dunia ini bukan hanya dampaknya untuk kehidupan yang sekarang, tapi juga kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara, karena hidup kita di dunia ini singkat, hidup kita hanya sebentar di dunia ini, mari kita belajar bagaimana cara menjalani hidup dengan sikap yang benar, supaya di dunia ini kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan nanti di kekekalan pun kita menerima upah atas sikap yang benar yang kita jalani. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota,
lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Stefanus mengalami mati syahid. Dan hari ini saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami dan bagaimana dia kuat menghadapi penderitaan itu. Itu yang akan kita belajar, saudara. Mungkin ada saudara yang akan berpikir, bukankah Stefanus akhirnya mati? Apa yang bisa kita belajar kalau pada akhirnya dia mati? Saudara, kalau kita berpikir dalam, maka hidup ini semuanya kita sedang menuju kematian. Masalah kehidupan kita bukan kapan kita mati, tapi masalah kehidupan kita adalah saat ini, apakah kita menjalani hidup kita dengan sikap yang benar, sehingga kapanpun kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang berjuang untuk kehidupan di dunia ini, akhirnya mereka menjalani hidup dengan sikap yang salah supaya aman di dunia ini, padahal pada akhirnya mati juga. Yang penting sekali lagi, saudara, adalah bagaimana kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini dengan cara yang benar, sehingga kapanpun dan bagaimanapun caranya kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Stefanus adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kematiannya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang yang mati syahid itu sudah Tuhan tentukan jumlahnya, dan mereka akan menduduki tempat yang istimewa di sorga nanti? Dan Stefanus masuk ke dalam jumlah yang sudah ditentukan Allah itu. Artinya, saudara, bukankah satu kehormatan yang luar biasa ketika Stefanus mati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan akhirnya kelak dia akan menempati satu tempat yang luar biasa di sorga. Itulah tujuan hidup sebenarnya, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup dan pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, daripada kita berjuang untuk dunia ini padahal semuanya akan lenyap dan kita tinggalkan juga, pada akhirnya kita mati juga. Biarlah hidup ini kita jalani berjuang, bersikap benar, apapun bagaimanapun, semenderita apapun kita sikapi dengan benar, sehingga pada akhirnya kelak kita akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus kuat menghadapi penderitaan sehingga dia mampu setia sampai akhir, dan apa yang dia lakukan, sikap yang bagaimana yang dia tunjukkan, yang perlu kita teladani dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, dalam renungan malam hari ini, kita akan khusus belajar bagaimana menyikapi dengan benar situasi penderitaan. Sekalipun di dalam kehidupan ini kita akan mengalami situasi suka duka, dan banyak orang hancur karena suka, banyak juga orang yang hancur karena duka, karena penderitaan. Tetapi malam hari ini, dari dua sisi kehidupan tersebut, saya rindu kita belajar khusus bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan hidup, sehingga kita akan setia sampai mati, dan kemudian kelak hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Stefanus dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka sebenarnya didasari oleh rasa iri kepada pergerakan orang-orang percaya pada waktu itu, dan Stefanus salah satunya
orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan banyak orang bertobat melalui pelayanannya, dan itu membuat orang-orang Farisi iri dan akhirnya mereka menghasut. Dan singkat cerita, mereka akhirnya menghasut orang banyak, dan akhirnya Stefanus dilempari sampai mati syahid, saudara. Yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus mampu menghadapi penderitaan ini, dan sikap apa yang dia tunjukkan yang perlu kita teladani dalam menghadapi penderitaan. Di ayat 54 dikatakan, saudara, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Jadi pada waktu itu saat Stefanus diadili dan Stefanus memberikan pembelaannya, saat Stefanus memberikan pembelaannya, bukannya mereka melihat keseimbangan, bukannya mereka menilai dengan benar, malah mereka menyambutnya dengan kemarahan. Mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus waktu itu, saudara, dia menghadapi semuanya dengan sikap yang benar, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun pada akhirnya dia mati syahid oleh karena mereka membunuh dia. Tetapi yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus bisa menghadapinya dengan cara yang benar. Di ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum menjelaskan bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi penderitaan yang kita alami, saudara rindu menghadapinya dengan cara dan sikap yang benar, adalah kita butuh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan hidup dengan sikap yang benar. Dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus yang akan mengajar kita. Kita perlu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, dan menuntun kehidupan kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus dalam kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Kenapa Stefanus mampu menjalani semuanya tetap kuat, tetap bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang memberi dia kekuatan, karena ada Roh Kudus yang memberi dia kemampuan. Saudara, ajaran kekristenan adalah ajaran yang kalau direnungkan dan kalau disadari oleh setiap manusia, ajaran kekristenan adalah ajaran yang paling tinggi di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena tidak ada ajaran apapun yang mampu mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu adalah level yang paling tinggi. Dan pada waktu itu Stefanus mampu melakukannya, saudara, karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Stefanus, dan dia mampu melakukan itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara merasa saudara tidak sanggup lagi oleh karena penderitaan yang begitu berat yang sedang saudara alami? Adakah saudara yang sedang berbeban berat dan rasanya beban itu terlalu berat, seakan-akan saudara mau menyerah untuk tetap melangkah dalam beban berat yang sedang saudara alami? Saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara memikul beban itu, saudara. Adakah saudara saat ini yang sedang putus asa oleh karena masalah hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya? Saudara merasa tidak sanggup lagi, saudara merasa tidak mampu lagi. Dengar, saudara, saudara pasti mampu, tetapi saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara dalam penderitaan yang sedang saudara alami. Saudara perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada saudara. Intinya, saudara, bahwa dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, kita perlukan Roh Kudus, kita butuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Stefanus
ketika dia menghadapi semuanya dengan penuh Roh Kudus, ketika dia menghadapi penderitaan dengan penuh Roh Kudus. Kita lihat ayat yang ke-55 kembali, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam penderitaan, dia mampu memandang Tuhan. Orang banyak sudah berkerumun dengan memegang batu hendak melempari dia. Di mana pada waktu itu, saudara, situasinya begitu mengerikan, begitu mencekam. Tetapi dia tidak fokus kepada situasi yang ada. Tapi dalam penderitaan itu malah dia mampu memandang kepada Allah. Sekali lagi, hidup ini, saudara, bukan masalah bagaimana matinya kita, tetapi apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Stefanus telah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia mati sebagai saksi Kristus, dan dia mampu untuk bertahan. Dia mampu lakukan itu, saudara. Bahkan dia mampu tetap memandang kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam dan mengerikan itu. Kenapa dia mampu? Sekali lagi, karena dia penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tetap mampu memandang Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Di dalam kehidupan ini, saudara, terlalu banyak orang yang akhirnya tersesat karena tidak mampu tetap fokus memandang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja lokal, saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa ada orang-orang yang mengalami sakit dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami sakit, oleh karena sakit yang dia alami, dan kemudian dia berdoa dan berobat, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke dukun. Tidak lagi memandang kepada Tuhan, tapi malah akhirnya menduakan Tuhan. Pergi berobat ke dukun, kepada okultisme. Kenapa dia tidak sanggup tetap memandang kepada Tuhan dalam sakit yang sedang dia alami? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus yang menguatkan dia dalam penderitaan yang dia alami, saudara. Kenapa? Oleh karena kekurangan, akhirnya orang mau melakukan hal-hal yang salah, mau korupsi dan sebagainya, saudara. Karena sekali lagi, tidak ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk bertahan dalam situasi apapun. Saudara, itu yang kita perlu belajar dari kehidupan Stefanus, di mana dalam penderitaan, di mana maut sedang ada di depan mata, dia tetap mampu memandang kepada Tuhan. Dia tetap mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun penderitaan saudara saat ini, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, seberapa berat pun itu, saudara akan mampu. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan tetap mampu berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap mampu memandang kepada Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara. Dan kemudian, saudara, ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Di ayat 56 ditegaskan di sana bagaimana Stefanus berkata bahwa dia melihat langit terbuka dan anak manusia, maksudnya Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang memandang kepada Tuhan dalam penderitaan akan melihat kemuliaan Allah. Betapa indahnya pemandangan itu. Saat Stefanus ada dalam penderitaan, dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saat dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan yang begitu agung. Dia melihat langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, saat kita mampu memandang Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, kita akan menyaksikan
kemuliaan Allah dinyatakan dengan caranya sendiri ke dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami kemuliaan Allah, saudara akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan bagi saudara ketika saudara mampu tetap memandang Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Stefanus, saudara, adalah ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Saat dia menderita, saat orang-orang melempari dia, saat batu-batu melukai tubuhnya, menghantam tubuhnya, menghantam kepalanya, mungkin seluruh tubuhnya sudah hancur oleh karena batu-batu itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, saudara, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia mampu untuk tetap berdoa saat situasi begitu sulit. Itulah sikap yang begitu mulia, begitu luar biasa dari seorang anak Tuhan, saudara. Sekalipun situasi sudah begitu sulit, tapi dia tetap mampu berdoa. Dia tetap mampu berdoa. Adakah saat ini saudara sedang sangat menderita, lalu kemudian oleh karena penderitaan yang saudara alami, akhirnya saudara malas untuk berdoa, ataupun mungkin karena sekian lama doa-doa saudara tidak dijawab, akhirnya saudara jadi malas untuk berdoa? Saya seringkali, saudara, menerima permohonan doa ketika mereka mengatakan bahwa ada masalah yang begitu berat menimpa mereka, apakah itu bentuk penyakit, persoalan dan sebagainya, dan mereka mengakui sudah begitu lama mereka berdoa, tapi mereka tidak kunjung juga mendapat jawaban doa, sehingga mereka sudah mulai malas berdoa, dan mereka berkata, tolong doakan aku, pendeta. Saya mau menegaskan kepada saudara, saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk mampu tetap berdoa dalam situasi yang sulit sekalipun. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi, mungkin terkadang membuat kita tidak mampu berdoa, kita lupa berdoa, bahkan mungkin kita tidak yakin lagi akan kuasa doa. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita dalam segala situasi dan segala kondisi, sehingga kita tetap mampu berdoa sekalipun situasinya berat, sekalipun situasinya sulit, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita tetap berdoa. Doa tidak selalu harus dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Kalau saudara ada dalam situasi Stefanus sedang dilempari dengan batu, mungkin saudara akan berdoa supaya saudara diselamatkan, saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak mati pada waktu itu. Dan kalau itu yang saudara doakan, maka doa saudara pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena memang kehendak Tuhan Stefanus pada waktu itu mati sebagai syahid. Yang jauh lebih penting dari itu, saudara, adalah bagaimana Stefanus tetap mampu berdoa. Sikapnya itu, di mana dia tetap bersikap yang benar sekalipun situasinya begitu mencekam. Dia tetap bersikap benar, saudara. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah kita mampu berdoa saat-saat sulit yang kita alami? Adakah beban yang begitu berat yang sedang saudara pikul saat ini, saudara, yang mungkin membuat saudara sudah jenuh untuk berdoa karena saudara sudah berdoa sekian lama dan belum juga dijawab? Dengar, saudara, tetaplah berdoa, karena dengan saudara tetap bersikap berdoa kepada Tuhan, itu bukti penyerahan saudara kepada Tuhan. Sikap itu jauh lebih penting daripada jawaban doa. Sikap itu jauh lebih penting daripada mujizat. Sikap itu jauh lebih penting daripada umur yang dipanjangkan. Karena hidup ini bukan untuk kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang kekal nanti. Dan untuk kehidupan yang kekal,
betapa pentingnya kita bersikap benar dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Stefanus, dia tetap mampu berdoa saat situasi sulit karena Roh Kudus memampukan dia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal yang lebih luar biasa lagi, saudara, adalah bahwa pada waktu itu Stefanus berdoa, dan isi dari doanya adalah, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan saat dia sangat menderita. Saudara, kedengarannya seperti tidak adil. Maunya supaya adil, orang yang menyiksa itu ditimpa malapetaka oleh Tuhan, dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Itu baru adil secara pikiran dunia. Tetapi level kita, saudara, level orang-orang percaya kepada Kristus jauh lebih dari itu. Level kita adalah mampu melepaskan pengampunan sekalipun kita menderita. Sekalipun orang lain membuat kita menderita, tetapi kita mampu untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Mungkin saudara berkata tidak adil, tidak mungkin, aku tidak sanggup. Itu pengajaran bodoh mungkin dalam pemikiran saudara. Tapi coba pikirkan, saudara, Allah berkata, Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. Saat Yesus mati di kayu salib, siapakah yang berdosa? Kita. Adakah kesalahan ditemukan dalam dirinya? Tidak. Apakah dia menderita? Iya. Apakah dia sangat menderita? Sangat menderita. Adakah kesalahannya? Tidak. Jadi siapa yang salah? Kita. Jadi kenapa dia mau mati di kayu salib? Supaya kita diselamatkan. Artinya pengampunan yang kita terima jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada siapapun yang kita ampuni. Sebesar apapun pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan yang telah kita terima itu jauh lebih besar, saudara. Itu sebabnya penting untuk kita melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, karena orang yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni. Kalau saudara tidak sanggup mengampuni, saudara pun tidak akan diampuni. Mungkin sekali lagi saudara berkata, itu tidak adil. Dia sudah menyakiti aku, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Enak kali hidupnya kalau aku mengampuni. Dengar saudara, siapakah yang diuntungkan ketika saudara mengampuni orang lain? Apakah dia atau saudara? Saudara. Ketika kita mengampuni orang lain, kitalah yang diuntungkan, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti dendam, kebencian, kemarahan itu yang memenuhi hati kita. Kalau dendam, kebencian, kemarahan memenuhi hati kita, apa kira-kira yang terjadi? Hidup kita akan sangat susah dan menderita. Dan kalau kebencian, dendam, kemarahan memenuhi hidup kita, maka itu akan membuat kita menderita. Itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Jadi saat kita melepaskan pengampunan, sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Bukan orang lain yang beruntung, kitalah yang beruntung, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke rumah satu penduduk, lalu kemudian dia masuk ke rumah, dan kebetulan di rumah itu, saudara, ada gergaji tangan, yang mulut dari gergaji itu begitu tajam-tajam, dan secara tidak sengaja akhirnya gergaji tangan ini lengket di perut ular saat ular ini menjalar di lantai, karena gergaji itu terletak di sana. Saat gergaji itu lengket, mulut dari gergaji itu tajam masuk ke perut ular ini, saudara. Akhirnya ular ini marah dan kemudian dia melilit gergaji itu.
Dan ketika dia merasa lebih sakit lagi, dia lilit lagi semakin kuat oleh karena kemarahannya. Dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat. Akhirnya saudara, hancurlah seluruh tubuhnya dan dia mati. Itu merupakan satu gambaran saudara, bahwa kebencian dan kemarahan itu seperti itu. Semakin kita marah, semakin kita menyiksa diri kita sebenarnya. Semakin kita marah, semakin kita membuat hidup kita menderita sebenarnya. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, saat itu sebenarnya kitalah yang untung, karena kita bebas. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar dari Stefanus. Sekalipun begitu menderitanya, sekalipun begitu mengerikannya peristiwa itu, tetapi dia mampu melepaskan pengampunan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup. Hidup ini bukan seberapa senang kita hidup. Tetapi hidup ini adalah masalah apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun, baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, apakah kita jalani dengan sikap yang benar. Karena hidup ini adalah masalah kehendak Tuhan. Itu yang penting saudara, kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu saat senang maupun saat menderita. Dan kita sudah belajar dari Stefanus bahwa dia mampu tetap memandang Allah saat dia menderita. Itulah yang harus kita aplikasikan saudara, tetap pandang kepada Tuhan dalam penderitaan apapun yang kita alami. Dan kemudian dia mampu tetap berdoa saat penderitaan. Itulah yang seharusnya saudara kita lakukan, tetap mampu berdoa saat kita mengalami penderitaan. Dan kemudian dia tetap mampu melepaskan pengampunan saat dia menderita. Dan itu jugalah yang hari ini kita harus lakukan. Kita tetap mampu melepaskan pengampunan. Mungkin saudara berkata, ada orang yang membuat aku menderita begitu sakitnya, tidak mungkin aku mengampuni. Sekali lagi, semakin saudara benci, semakin saudara tidak mengampuni, semakin saudara akan menderita. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Dan bagaimana supaya kita mampu tetap memandang Allah, tetap berdoa, tetap melepaskan pengampunan saat penderitaan menimpa kehidupan kita saudara. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itu sebabnya malam hari ini minta Roh Kudus memenuhi kita saudara, menguatkan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, baik senang, baik duka, baik menderita, kami harus jalani semuanya dengan sikap yang benar, yaitu dengan tetap mampu memandang kepada Tuhan, tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan tetap mampu melepaskan pengampunan apapun dan bagaimanapun situasinya. Dan Bapa di sorga, kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk memberi kami kemampuan bersikap benar dalam penderitaan. Itu sebabnya penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu untuk menerapkan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu.
Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil
segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.